Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, seperti yang telah kita nikmati beberapa hari ini bahwa frase berakar di dalam Kristus, ya, dalam Kolose 2 ayat 7, itu memperlihatkan bahwa Kristus itu adalah tanah. Ya. Kata berakar di dalam Dia artinya Dia adalah tanah. Nah, hari ini judul Romawi keempat, ya, itu tidak mudah, saudara-saudari. Ya, tidak mudah untuk kita bisa memahami ini. Ya, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita bisa melihat kekayaan dari judul di Romawi keempat ini. Judulnya adalah Selain Itu. Artinya ini lanjutan dari Romawi 3. Ya. Selain itu, ya, Kristus sebagai tanah adalah sejarah dan rahasia Allah dengan segala kekayaan dan persona dan prosesnya. Jadi kalau saudara-saudari ada bolpen, bisa diberi keterangan, yaitu Kristus sebagai tanah adalah dua hal, ya. Satu, sejarah, dan dua, rahasia Allah. Jadi di kata sejarah itu diberi nomor 1, dan rahasia Allah diberi nomor 2. Ya. Kemudian frase dengan segala kekayaan dan dari persona dan prosesnya itu adalah keterangan dari kata Allah. Jadi rahasia Allah, Allah yang bagaimana? Allah yang kaya, dan proses yang Dia lalui. Jadi dari judul ini ada dua hal. Pertama, Kristus sebagai tanah adalah sejarah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kristus sebagai tanah adalah rahasia Allah. Jadi sejarah Allah dan rahasia Allah itu berkenaan dengan Kristus sebagai tanah. Nah, Kristus sebagai tanah adalah sejarah Allah. Ini yang pertama. Artinya apa? Artinya tanah itu adalah Allah. Ya. Tanah itu adalah Allah. Allah yang berada di dalam Kristus. Itu arti dari Kristus sebagai tanah adalah sejarah Allah. Ya, tanah itu adalah Allah, dan ada sejarah yang bisa kita dengar, yang bisa kita ketahui mengenai Allah di dalam Kristus sebagai tanah.
Jadi berita ini akan membicarakan mengenai sejarah, ya, tentang Allah sebagai tanah. Kurang lebih seperti itu arti dari judul 4 Romawi di aspek yang pertama, yaitu Kristus sebagai tanah adalah sejarah Allah. Dan yang kedua, Kristus sebagai tanah adalah rahasia Allah. Ya. Rahasia Allah, yakni Allah yang kaya itu, ya. Dan Allah yang melalui proses. Allah itu kaya, dan Allah itu telah melalui proses. Tetapi ini sifatnya rahasia. Dan rahasia ini disingkapkan kepada kita oleh gambaran Kristus sebagai tanah. Ya. Itulah aspek kedua dari judul Romawi keempat. Kristus sebagai tanah adalah rahasia Allah dengan segala kekayaan dari persona dan prosesnya. Jadi secara singkat, saudara-saudari, judul 4 Romawi ini bisa kita maknai begini. Ya, Allah itu rahasia, saudara-saudari. Ya. Kolose 1 ayat 15 mengatakan Allah itu tidak kelihatan. Artinya rahasia. Ya. Tetapi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, yang rahasia itu. Kolose 1 ayat 15. Ya, dan Kolose 2 ayat 9 berkata, di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Allah yang memiliki kepenuhan itu, Allah yang adalah kepenuhan itu tidak kelihatan. Allah yang sedemikian, yang rahasia ini berdiam di dalam Kristus secara jasmania. Kalau secara jasmania artinya kita bisa melihatnya, kita bisa menikmatinya, karena secara jasmania. Dan secara jasmania di sini adalah bisa kita lihat melalui Kristus sebagai tanah. Bisa kita lihat dalam gambaran Kristus sebagai tanah. Ya, jadi Allah yang rahasia tersingkap kepada kita oleh gambaran Kristus sebagai tanah. Ya, sampai di sini penjelasan ini baru menjelaskan makna dari judulnya supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh judul, ya. Nah, sekarang mari kita memasuki isi beritanya, yaitu tentang sejarah Allah. Jadi berita hari ini dan besok, ya,
itu membicarakan tentang sejarah Allah. Allah yang rahasia, Allah yang tidak kelihatan, memiliki sejarah. Apakah sejarah Allah? Sejarah Allah adalah proses yang dilaluinya. Ya. Sejarah Allah adalah Allah yang melalui proses, atau proses yang dilalui Allah. Itulah sejarah Allah. Nah, ini proses apa? Yaitu proses Allah mencapai tujuannya. Jadi sejarah ini adalah tentang bagaimana Allah mencapai tujuannya. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah Allah ingin manusia tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam manusia. Inilah tujuannya. Tujuannya adalah saling tinggal dengan manusia. Allah dan manusia bersatu menjadi satu pasangan. Pasangan yang saling tinggal, saudara-saudari. Istilah saling tinggal di sini memang digambarkan oleh suami dan istri. Ya. Suami dan istri itu sebetulnya secara batini itu saling tinggal. Suami tinggal di dalam batin istrinya, istri tinggal di dalam batin suaminya. Saling tinggal inilah yang dikatakan bahwa seseorang akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan pasangannya. Jadi sekali lagi, sejarah Allah ini apa? Sejarah Allah ini adalah proses yang dilalui oleh Allah untuk mencapai tujuannya, yaitu saling tinggal antara Allah dengan manusia. Inilah sejarah Allah. Namun sejarah Allah ini, ya, sejarah Allah yang luar biasa ini, yang tercatat mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sedemikian panjangnya cerita ini, kisah ini, sejarah ini. Walaupun sedemikian panjangnya, tetapi sebetulnya itu hanya ibarat satu titik kecil debu. Ya. Satu titik kecil ya, yang bisa kita lihat di sebuah garis panjang, di mana garis panjang ini tuh nggak ada ujungnya gitu. Nggak ada ujungnya garis panjang ini. Karena Allah itu kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Jadi seperti sebuah garis yang tanpa ujung. Dan sejarah Allah yang bisa kita ketahui itu hanyalah satu titik kecil di dalam garis tanpa ujung ini. Nah, mari kita lihat Romawi 4 ada 5 poin. Ya, poin A, B, C, D, dan E. Poin A, Kristus adalah Allah. Poin B, Kristus adalah manusia. Poin C, Kristus adalah keperluan kita.
Poin D, Kristus adalah persediaan ilahi kita. Poin E, Kristus adalah bagi gereja. Saudara-saudari, 5 poin ini adalah sejarah Allah. Ya. Pertama-tama poin A dan poin B. Poin A, Kristus adalah Allah. Poin B, Kristus adalah manusia. Dan sebagai manusia, dia adalah rasul, nabi, penasehat, guru, pemimpin, dan seterusnya ya. Nah, poin A dan poin B ini adalah sejarah Allah menjadi tanah. Poin A dan poin B ini, Kristus adalah Allah, Kristus adalah manusia. Ini adalah sejarah Allah di dalam Kristus menjadi tanah. Sejarah ini bisa kita lihat secara singkat, secara garis besarnya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu ya, pasal 1 dan pasal 2 itu adalah benih ya yang berkembang di seluruh Alkitab. Jadi seluruh Alkitab itu ada di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 sebetulnya. Jadi Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu tuh benih-benih seluruh Alkitab. Ya. Apapun yang ada di dalam Alkitab ada di dalam Kejadian 1 dan 2. Luar biasa saudara-saudari. Kejadian 1 dan 2 itu mencakup seluruh Alkitab. Dan hari ini kita membicarakan sejarah Allah untuk tiba kepada tujuannya, yaitu bersatu dengan manusia, memiliki manusia sebagai istrinya. Itu semua ada di Kejadian 1 dan 2. Ya, kembali poin A dan poin B, Kristus sebagai Allah dan Kristus sebagai manusia adalah sejarah Allah. Di dalam Kristus menjadi tanah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 5, yakni hari pertama. Ya, Allah berfirman, jadilah terang. Jadilah terang. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kedatangan Allah di dalam Kristus sebagai manusia. Ya. Dikatakan bahwa manusia Yesus ini adalah terang. Ya. Matius 4 ayat 16, Yohanes 8 ayat 12. Berkata, manusia ini datang sebagai terang. Sesungguhnya inilah Allah yang menjadi manusia. Ya. Kemudian di hari yang kedua, Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, Allah memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas. Apakah ini? Ini adalah pekerjaan salib. Pekerjaan kematian Kristus yang memisahkan hal-hal surgawi dengan hal-hal bumiah. Inilah hari kedua. Ini sejarah poin A dan poin B. Allah menjadi manusia. Dan di hari yang ketiga,
tanah itu muncul, saudara-saudari. Di hari yang ketiga ada tanah yang muncul dari dalam air kematian. Ya, air kematian dipisahkan dengan tanah. Inilah sejarah Allah di dalam Kristus menjadi tanah. Tanah yang muncul di hari yang ketiga itu begitu kaya, begitu subur. Di hari ketiga itu muncul banyak pepohonan, tunas-tunas muda, makanan bagi hewan, dan makanan bagi manusia. Lengkap. Manusia tidak kekurangan apapun. Karena tanah itu begitu kaya. Inilah sejarah Allah yang digambarkan di Romawi 4 poin A dan poin B. Nah, poin C dan poin D itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah ini. Apa saja unsurnya? Ada 2 kategori, yaitu keperluan kita dan persediaan ilahi kita. Ini unsur-unsur yang sangat kaya dari tanah itu. Ya, keperluan kita itu apa? Terang, udara, air, makanan, pakaian, tempat tinggal, kenikmatan, perhentian. Itu di poin C. Itu semua adalah Kristus, saudara-saudari. Ketika kita membutuhkan terang, kita harus menyerap Kristus. Ketika Anda sedang khawatir, takut, sedih, marah, artinya Anda sedang berada di dalam kegelapan. Saudara-saudari, Anda perlu terang. Seraplah unsur tanah ini, Kristus sebagai terang. Ketika Anda sedang sesak, terhimpit, seperti mau mati rasanya, ya, itu seperti orang yang kekurangan udara, susah bernafas, segeralah menyeru nama Tuhan. Maka Kristus akan menjadi udara bagi Anda. Unsur-unsur tanah ini, Kristus tanah ini, sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan kita. Ketika Anda sedang haus, ingin hiburan, jenuh, bosan, ingin pelesiran, ingin shopping, ingin keluar negeri, ingin main. Saudara, sebetulnya bukan itu keperluan Anda. Itu hanya keinginan Anda. Pelesiran, shopping, jalan-jalan, itu semua hanya keinginan Anda. Sebetulnya keperluan Anda itu adalah Anda sedang haus, Anda butuh air. Segeralah luangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Menyingkirlah ke tempat sepi. Seraplah Dia sebagai air. Ketika Anda sedang kelaparan, Dia adalah makanan kita. Ketika Anda sedang terekspos, Anda telanjang, Anda ditelanjangi, Anda dipermalukan, datanglah kepada Kristus. Dia adalah pakaian kita. Ketika Anda ingin mengaso, capek, letih, Dia adalah tempat tinggal kita, rumah kita yang nyaman. Dialah kenikmatan kita dan perhentian kita. Inilah
unsur-unsur tanah itu. Keperluan kita. Kemudian kita juga membutuhkan hal-hal yang sifatnya ilahi, yaitu kekuatan, hikmat, keadilbenaran, pengudusan, penebusan. Ya, kekuatan itu adalah Allah sendiri. Kita sendiri nggak kuat. Kita butuh sesuatu kekuatan ilahi. Hikmat kita sendiri itu hanyalah filsafat. Tidak ada fungsinya. Kita perlu Kristus sebagai hikmat kita. Hikmat ini hikmat ilahi, persediaan ilahi. Kita juga memerlukan keadilbenaran Tuhan menjadi keadilbenaran kita. Kita menjadi orang yang adil benar terhadap orang lain. Kita pun memerlukan unsur kudus yang terus ditambahkan sehingga kita mengalami pengudusan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami penebusan yang rampung. Penebusan itu di kayu salib baru awal saja, rampung di penebusan tubuh setelah Tuhan datang di transfigurasi. Ini semualah persediaan ilahi. Poin C dan poin D. Unsur tanah itu. Inilah sejarah Allah di dalam Kristus sebagai tanah. Ya, poin A, B, C, dan D sudah dijelaskan. Semuanya itu adalah untuk poin E, yaitu bagi gereja, bagi mempelainya. Inilah tujuan Allah, kedambaan Allah. Inilah sejarah Allah. Sejarah Allah adalah suatu proses yang dilalui Allah untuk mendapatkan mempelai perempuannya, di mana Allah dengan manusia menjadi satu, saling huni. Oh, puji Tuhan buat terang ini. Tidak ada pikiran alamiah yang mampu memahami perkara ini. Ya, dan pada akhirnya kita tiba di Romawi ke-5. Ya, saya akan bacakan Romawi ke-5. Kristus sebagai bagian yang ditentukan bagi kita. Negeri kita yang baik, yang limpah tak terkata, di mana kita tidak kekurangan apapun. Haleluya. Ya, adalah Allah kita yang serba cukup. Ya, dan Sang Aku adalah yang dapat kita alami dan nikmati hari demi hari. Semua kekayaannya ini adalah digambarkan sebagai tanah, saudara-saudari. Lanjut, apa adanya Dia memenuhi setiap keperluan kita untuk memenuhi keperluannya, tujuannya bagi pembangunan gerejanya sebagai tubuhnya dan persiapan gerejanya sebagai mempelainya, perempuannya, bagi kedatangannya kembali. Haleluya. Inilah minggu ke-8 mengalami dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai negeri yang baik atau sebagai tanah yang baik itu. Ya, tanah di mana kita tidak kekurangan apapun, tanah yang begitu lengkap, sempurna
unsur-unsurnya begitu kaya. Inilah saudara-saudari berita khususnya hari ke-5 dan ke-6, dan secara umum memperlihatkan kepada kita ya pemahaman berita-berita di minggu ke-8 ini. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Nah, waktunya masih banyak. Misalnya saudara-saudari hanya memahami sedikit, bagikan yang sedikit itu. Ya, mari bagi nikmat saudara-saudari. Puji Tuhan. Puji Tuhan buat sejarah Allah dan rahasia Allah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Bagaimana? Apakah bisa mendapatkan? Kalau bisa, yuk bagikan. Seberapa banyak pun bagikan. Sedikit mau banyak bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Silahkan saudari. Amin. Ini ya Pak, melalui penjelasan hari ini kita boleh mengerti ya betapa tidak dapat dikatakan dengan kata-kata atau apa gitu ya, bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita ya, begitu berapa harganya untuk mendapatkan kita itu dia tanggung dan dia bayar. Semua persediaannya dia sediakan dulu untuk mendapatkan kita, untuk menjadikan kita itu mempelainya. Tapi kita yang manusia ini ya, yang degil ya hatinya, yang pikirannya gelap atau apa ya, tidak dapat memahami ya kasih Tuhan itu ya, yang sudah dia bayar dan kekayaan yang sudah dia sediakan. Jadi melalui terang pagi ini saya mau belajar untuk dapat mengalami dan menikmati apa yang Tuhan telah sediakan buat kita, supaya rencana Tuhan untuk kita manusia itu dapat tergenapi. Memang jalannya banyak, masih panjang ya, masih banyak yang harus kita manusia ini beresin. Tetapi begitu tahu sasaran dan tujuan Allah yang mulia itu, saya mau menuju ke sana dan mau belajar. Amen. Untuk mendapatkan semua berkat yang Allah telah sediakan di dalam Kristus untuk kita. Terima kasih, tinggal diajarin baik jalan-jalannya, bagaimana untuk kita semua boleh menikmati dan mengalami Kristus yang begitu kaya sebagai nanti mempelai laki-laki kita. Terima kasih Pak Deki, itu aja yang saya matanya terbuka. Aduh. Amen. Tuhan, haleluya. Begitunya Tuhan kepada manusia ini. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari open mic, jangan ragu.
ketika saudara-saudari memulai dengan kalimat pertama, pasti keluar itu semua, pasti. Yang susah tuh kalimat pertamanya ini, mengucapkan kalimat pertama ini. Ya, silakan saudara Ediono. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, di minggu 8 ini ya, yang saya nikmati itu adalah negeri di mana kita tidak kekurangan apapun. Ya, kebanyakan kita berpikir bahwa ini berbicara tentang perkara materi. Suaranya hilang ya. Yang lain gimana, hilang gak suaranya? Bukan perkara materi ya, tapi adalah diri Allah itu sendiri. Ya, dimana kalau kita ya orang yang setiap hari melatih roh kita, ya kita tahu betapa kita ini sangat-sangat kekurangan diri Allah. Ya. Amin. Di hari kelima dikatakan Kristus adalah keperluan kita. Ya, betapa kalau kita kurang ya menikmati Kristus, ya kita akan melihat, sepanjang hidup kita itu kita kehilangan ya yang namanya Kristus sebagai tanah yang adalah sejarah dan rahasia Allah. Nah, semakin kita mengalami Kristus, ya kita akan semakin mengalami sejarah ya, sejarah Kristus, sejarah Allah, juga rahasia Allah ya, sehingga benar-benar ya kita akan melihat di poin kelima ini ya bagaimana Tuhan itu memenuhi keperluan kita. Itu adalah tujuannya adalah untuk memenuhi keperluannya. Ya. Dimana di sini benar-benar ya ego kita tidak ada lagi. Ya, kita benar-benar esa dengan Tuhan, sehingga sejarah Tuhan menjadi sejarah kita. Ya. Rahasia Allah juga menjadi rahasia kita, sehingga kita mengerti ya tujuan hidup manusia, tujuan hidup kita itu adalah untuk menjadi mempelai perempuannya. Ya, sehingga hidup kita itu benar-benar adalah satu penghidupan yang jauh berbeda dengan kekristenan hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan, masih banyak waktu, saudara-saudari. Amin. Silahkan, saudari. Amin, puji Tuhan. Untuk berita hari ini luar biasa. Tuhan menjadi segala-galanya. Ya. Tidak ada yang dapat melukiskan begitu luar biasanya Tuhan. Jadi saya teringat dengan FKKP pada minggu yang ke-6 itu. Bagaimana dikatakan Tuhan ajar aku untuk memisahkan roh dan jiwa. Selama kita masih ada di dalam jiwa kita itu, kita hanya melihat Kristus itu hanya sebagai pemanfaat ya. Jadi Tuhan tolong, Yeah. ini, Tuhan minta ini itu. Sebenarnya dia sudah menjadi segalanya yang tidak terpikirkan sama sekali. Dia sudah lakukan yang jauh lebih mulia. Tapi sangat kasihan kalau di dalam kekristenan masih minta berhasil, minta ini, minta itu kayaknya nggak ada artinya lagi sama sekali dibandingkan apa yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia Imam Besar Agung yang telah melewati segala langit, dia menjadi segalanya. Apalagi yang di dalam poin Romawi 4, Romawi 5 ini, dia sangat tinggi, tak dapat dijangkau, dia sangat dalam, tak dapat diselami. Itulah Tuhan yang maha besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
Silahkan saudara-saudari lain. Ya, amin. Oh Tuhan Yesus, mari bagikan, amin. Silahkan. Amin. Ya, saudari, amin. Amin. Puji Tuhan ya, pagi ini saya sangat diterangi ya dan memuji Tuhan bahwa sebagai tanah ya tadi dikatakan sejarah dan rahasia Allah. Dalam sejarah ini sungguh tadi yang diuraikan ya, saya memuji Allah yang begitu sedemikian ya, melalui proses ya proses untuk mencapai tujuannya, yaitu Allah ingin manusia ini tinggal dengannya, dan Allah tinggal dengan manusia ini saling tinggal ya. Ini sungguh adalah bagaimana di dalam roh kita saling huni, saling tinggal. Dan tadi yang diuraikan saya berjamaah ya, bahwa Allah kita ini serba cukup ya, limpah, tanah yang baik, negeri yang baik, yang tidak kekurangan apapun. Nah tadi disinggung jika ada pelesiran, ada ini, ada itu, ternyata bukan satu kebutuhan ya, keinginan. Kebutuhannya adalah perlu datang kepada sang sumbernya, yaitu diri Allah ya. Lalu ya menikmati dia ya, kekurangan apapun ya. Kita hanya perlu datang kepada tanah itu, tanah negeri yang baik itu ya. Oh Tuhan Yesus, saya sangat diterangi, disegarkan kembali pagi ini ya. Dulu saya berpikir ya, yang lain bisa pergi-pergi kemana, saya pengen, tapi ternyata hari ini kembali dibukakan, diterangi. Bukan itu kebutuhannya. Keperluan kita adalah datang kepada Dia, datang kepada Kristus sebagai tanah, ya, negeri yang baik yang tidak kekurangan apapun. Segalanya ada di sana. Ketika kita mungkin disalahpahami, tadi diekspos, ditelanjangi, Kristus itulah menjadi pakaian kita ya. Sungguh kalau ini menjadi pengalaman demi pengalaman ini ya, kembali lagi datang kepadanya, Dia menjadi segala sesuatu kita, menjadi keperluan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya Tuhan. mengucap syukur ya, ketika saudara Diki menjelaskan bagaimana sejarah Allah dan rahasia Allah. Saya ingat tentang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, dengan Allah itu sendiri. Oh Tuhan, ternyata tujuannya itu sangat mulia. Oh Tuhan Yesus, agar Allah mendapatkan kita mendapatkan Allah, saling tinggal. Oh, saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, perkara ini jadi sangat jelas. Oh Tuhan Yesus, betapa sejarah Allah yang telah melalui proses ini untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah Allah dan manusia ini bisa tinggal bersama. Di sini beberapa poin dari unsur tanah itu ada semua, baik Kristus sebagai Allah, Kristus sebagai manusia. Kristus adalah keperluan kita. Oh Tuhan, terima kasih mengucap syukur kepada Tuhan ya. Semua unsur-unsur ini telah dijelaskan ya, sehingga kita nampak bahwa kita sebagai mempelai perempuan, pasangan dari Allah itu sendiri. Oh Tuhan Yesus, hari demi hari Allah itu terus mendandani kita, mengalirkan dirinya di dalam diri kita, agar Allah tersusun di dalam diri kita. Sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ini telah ditentukan. Oh Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Hari demi hari
Dia menjadi bagian kita, Kristus yang al-muhid. Tuhan, terima kasih. Sungguh kelimpahan Tuhan itu tak terkata. Oh Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan apapun. Sehingga di batin kita yang dipenuhi oleh Dia, kita merasa cukup. Ada Kristus, cukuplah. Oh Tuhan Yesus, batin kita tidak meronta-ronta, saudara-saudari, karena kita memiliki Kristus yang serba ada bagi kita. Kristus menjadi persediaan ilahi bagi kita. Mulia bagi Tuhan kalau hari ini saya tetap tinggal dalam penghidupan gereja yang tepat, di mana wahyu Tuhan itu dengan jelas bisa kita lihat. Oh Tuhan Yesus, kita nampak betapa mulianya Tuhan menginginkan kita sebagai mempelai perempuannya. Kita dikuduskan, dibenarkan bagi Dia. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara. Amin. Ya, melihat titik fokus daripada hari kelima ya, yang tadi dibahas di awal, yaitu selain itu Kristus sebagai tanah adalah sejarah dan rahasia Allah dengan segala kekayaan dari persona dan prosesnya. Ya, di bagian A, B, C, D sampai E yang tadi kita melihat ada satu bagian, yaitu segala kekayaan dari persona dan prosesnya ya. Lalu kalau lihat judul besar daripada minggu ke-8 ya, ada 3 perkara yang saya rasakan menjadi renungan buat saya ya, yaitu mengalami, menikmati, dan tidak kekurangan apapun. Ya, mengalami semua kekayaan dari persona daripada Kristus ya, yang tadi sedemikian banyak ya, juga menikmatinya dan merasa mengalami dan menikmati ketidakkekurangan apapun itu juga sebagai pengalaman di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saya merenungkan ini, sudah seberapa banyak sebenarnya saya mengalami hal-hal itu ya, semua daripada kekayaan Kristus tadi, dan menikmatinya. Kadang-kadang mungkin hal-hal kekayaan Kristus itu malah mungkin kita tidak nikmat karena kita ingin memilih yang lain, yang berseberangan, yang daripada dunia ya. Jadi hal ini mengingatkan saya pada perkara itu ya. Juga tidak kekurangan apapun. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita begitu sering merasa kurang ini, kurang itu. Artinya tidak puas dan tidak cukup ya. Ini juga membawa kita pada perenungan ya pada pagi hari ini, bahwa ada kekayaan Kristus yang begitu limpah, yang sebagai Allah yang al-muhid itu, yang berhuni di dalam diri kita ya, di dalam roh kita, di mana bersatu dengan roh kita. Satu-satunya jalan untuk bisa mengalami, menikmati, dan masuk ke dalam situasi di mana kita merasa tidak kekurangan apapun adalah ketika kita kembali ke dalam roh, hidup di dalam roh. Maka memang niscaya tidak ada jalan lainnya untuk bisa mengalami, menikmati, dan merasa tidak kekurangan apapun itu ketika kita masuk ke dalam roh. Ini yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Masih bisa. Amin. Saya sangat juga bersyukur ya. Sungguh mulia siapakah kita ini manusia, atas wahyu yang Tuhan terus singkapkan ya di atas diri kita. Melalui wahyu ini Allah ingin ya ada suatu keperluannya, bahwa Dia ingin mendapatkan pasangannya. Dan melalui berita hari ke-8, minggu ke-8 ini,
sungguh menyingkapkan bahwa siapakah diri Allah itu ya. Dia dalam melalui sejarahnya dan juga melalui rahasia yang sudah dia singkapkan melalui dalam Kristus sebagai tanah itu, kita bisa melihat siapakah diri Allah dan bagaimana dia gitu, dan apa yang sudah dia lalui dan dia capai di dalam diri Kristus. Jadi sangatlah limpah kaya, bahkan tadi katakan tak terkatakan gitu ya, dengan ucapan, dengan pikiran manusia ini sangat terbatas. Itu Allah sudah siapkan, Allah sudah rampungkan bagi kita. Namun tadi dikatakan juga bahwa di pihak kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perlukan itu adalah diri Allah itu sendiri. Jadi kekurangan, saya juga sangat kekurangan gitu ya, melihat betapa diri Allah ini yang tak terbatas, tak terkira. Sungguh saya sangat kekurangan dia. Dan dia menginginkan bahwa kita atas keperluan Allah ini kita perlu klik gitu ya dengan apa menjadi maksud hati Allah. Saat ini kita sudah diletakkan di dalam tanah, dan keperluan kita adalah hanya terus minggu ke-8 ini kita perlu hanya terus datang menyerap dia, menyesap dia, sehingga kita juga terus diperlengkapi ya, digenapi, bahkan disempurnakan. Inilah hasrat hati Allah, inilah keperluan dia. Jadi saat kita perlu terus nampak perkara ini, mau tidak mau ya kita harus datang gitu ya, kita harus datang dan kliklah dengan apa yang menjadi hasrat hati Allah, keperluan dia, sehingga kita juga boleh, jadi dikatakan tujuannya adalah dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Hanya di dalam roh lah kita bisa memahami, bisa mengenal keperluan Allah ini. Kekayaan Allah pun juga ada di dalam roh kita. Tinggal berpaling lagi ke dalam roh, disitulah kita klik dengan dia gitu. Kita satu esa dengan dia, kita saling tinggal dengan dia. Puji Tuhan atas yang sudah saudara-saudari suplaikan menjadi kenikmatan kita bersama, dan inilah yang perlu terus kita tuntut hari demi hari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat berita-berita minggu ke-8 ini Tuhan. Engkau telah menyingkapkan rahasia Allah melalui gambaran Kristus sebagai tanah. Terima kasih buat proses yang sudah Engkau lewati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menikmati semua yang sudah tersedia di dalam tanah itu. Selamatkan kami dari dosa, daging, dan dunia Tuhan. Oh, yang mencabut kami dari tanah itu. Kami mau terus tertanam di dalam tanah itu, menyerap kekayaan unsur-unsur tanah itu. Terima kasih buat proses yang sudah Kau lewati ya Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu. Pimpin kami terus menikmati berita demi berita di minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Amin. Pelayannya dari saudara-saudari. Terima kasih semua saudara-saudari. Amin. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Michael. Amin.